Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ima Channel. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, hari ini saya ingin membahas tentang tahapan sosialisasi pada anak. Jadi kebetulan anak saya ini ketika saya amati ketika di luar ruangan, ketika bermain dengan teman-temannya, dia suka berimajinasi sendiri. Kemudian dia juga lebih asik dengan mainannya sendiri. Dengan kata lain kayak nggak nyambung gitu dengan teman-temannya. Kemudian saya lihat juga beberapa anak yang lain, kenapa mereka bisa sangat mudah menyatu dengan lingkungannya gitu. Sangat mudah beradaptasi. Apakah ada kelainan dengan anak saya? Oleh karena itu saya membaca-baca ya kan, apakah memang sangat penting ya tahap sosialisasi ini buat anak. Setelah saya baca-baca nih, ternyata ketika usia anak di bawah 5 tahun itu kita belum bisa melihat karakternya secara tegak ya. Misalkan apakah anak itu dikatakan ekstrovert, apakah introvert, itu kita belum bisa ternyata untuk mengatakan itu untuk anak di usia 5 tahun ke bawah gitu. Nah, untuk 5 tahun ke atas kita bisa melihat polanya. Apakah misalkan dia memang lebih asik menjadi pengamat, atau anaknya memang suka membaur dengan orang lain gitu, suka berkomunikasi dengan orang lain, suka bermain bersama-sama, ataukah anak kita itu suka bermain sendiri, lebih nyaman main sendiri. Seperti itu. Itu pun seiring waktu bisa berubah ya. Maksudnya ada yang ketika awal sampai usia 10 tahun introvert, tapi kemudian tiba-tiba dia menemukan lingkungan yang nyaman, kemudian dia berubah menjadi ekstrovert. Itu bisa saja ya ibu-ibu. Menurut Anthony Storr dalam bukunya itu menjelaskan bahwa kita tidak boleh, jadi orang tua terutama tidak boleh melabeli anak secara terburu-buru di usia 5 tahun ke bawah. Artinya maksudnya misalkan anak kita kok sering nangis atau ketika ketemu orang takut gitu, kita nggak boleh langsung melabeli anak kita, anak kita iya nih pemalu nih, iya nih anakku introvert nih, anakku ekstrovert nih. Kita tidak boleh buru-buru melabeli anak kita dengan sebutan-sebutan tersebut. Nah, kemudian menurut buku lain juga, Ockwell Smith dalam bukunya Gentle Discipline itu juga melarang kita untuk membagi kecemasan kita kepada anak. Jadi misalkan kita ekstrovert, kemudian anak kita introvert gitu, kelihatannya menurut kita tuh introvert, kita suka sosialisasi, kita suka bergaul ke sana kemari, kemudian melihat anak kita kok lebih suka menyendiri, lebih suka main sendiri, lebih suka di kamar, jarang kumpul sama teman-temannya, itu kita dilarang banget untuk membagi kecemasan kita kepada anak gitu. Misalkan kamu kok gitu, kamu kok suka sendiri, coba sana keluar sama teman-teman kamu gitu, nanti kamu nggak punya temen loh gitu, atau nanti kamu nggak ditemenin loh, gini gimana nanti kamu kerjaannya dan lain-lain. Itu adalah contoh kita berbagi kecemasan kita kepada anak, sedangkan bisa jadi kita dan anak mempunyai karakter yang berbeda. Seperti itu pengalaman saya dengan anak saya nih ya, karena kebetulan saya memang kalau saya melihat saya kecenderungan ke introvert gitu, tetapi saya lihat anak saya juga punya kecenderungan ke situ, tapi saya lagi-lagi tidak mau melabeli itu. Maka saya coba selalu mendampingi dia. Jadi ada suatu momen di mana dia itu nyaman di lingkungan tersebut, misalkan di keluarga gitu. Ya sudah, kita bisa dengan hati tenang itu ninggalkan dia. Tapi kalau kita lihat anak kita tidak merasa nyaman di tempat itu, ya kita dampingi gitu, kita harus standby di sisinya untuk memastikan bahwa dia tuh merasa aman, merasa nyaman, dan untuk memastikan juga kepada anak bahwa saya ini terlindungi gitu, saya ini orang tua saya atau orang dewasa itu tahu emosi saya gitu, seperti itu. Jadi kalau misalkan anak saya gitu di kelompok ngajinya gitu, misalkan
apa dia suka main sendiri atau dia suka bawa mainan gitu kan ke tempat ngajinya gitu untuk dia main, kemudian ada temannya yang datengin gitu, ya sudah kita menjembatani aja. Anak kita kan mungkin belum bisa ya, namamu siapa, mungkin bukan tipe anak yang humble kepada anak lain, atau dia belum bisa mengungkapkan dalam bahasanya untuk ngajak bermain anak lain gitu, ya kita jembatani, hai ini Mas Brian, coba Mas Brian mau main apa sama Desya nih. Artinya kita coba menjembatani anak-anak itu dengan anak kita, sehingga anak kita bisa lebih terbuka dengan lingkungannya begitu. Kemudian kalau misalkan anak kita udah mudah bergaul nih, misalkan tipe anak yang dari awal gitu, dari kecil udah mudah bergaul, kita pun harus melakukan kontrol ya, karena lagi-lagi lingkungan itu, apalagi buat anak kecil itu kan mudah sekali menyerap sesuatu yang entah dia paham entah dia nggak paham, itu dia serap gitu kan. Kalau misalkan yang dia serap itu bagus gitu, buat perkembangannya it's okay, kita mungkin nggak perlu khawatir. Tapi kalau misalkan yang diserap itu kurang bagus, misalkan kata-kata kotor atau nilai-nilai lain yang membuat memperburuk gitu, yang perburuk karakternya, ya kita harus mencoba menjadi filter buat dia. Kita sebagai orang dewasa bertanggung jawab gitu kan atas pembentukan karakternya si anak itu, karena kita bisa kasih tahu, nak ini hal-hal ini yang memang bagus buat kamu gitu. Misalkan dia ngomong anjing misalkan kayak gitu, nah, anjing hewan ya, mana ada anjing gitu. Kita nggak perlu memaknai itu sesuai dengan pikiran orang-orang dewasa gitu. Jadi misalkan ada anak kita tiba-tiba ngomong anjing gitu, tapi kita jangan samakan pikiran kita orang dewasa dengan pikiran anak-anak. Oh anjing, mana anjingnya? Kamu lihat anjing di mana? Gitu. Artinya nggak perlu itu apa ya, bahwa ada orang ngomong anjing, pikiran anak bisa berbeda gitu. Jadi menganggapnya ada orang ngomong anjing itu bukan mengumpat, maka anak itu bisa berpikir begitu, anjing oh hewan gitu kan. Atau sebutan-sebutan lain yang mungkin sering banget terjadi gitu, yang muncul dari lingkungan kita, yang kita nggak bisa kan membatasi itu, kita nggak bisa mengontrol terus. Tapi ketika itu terjadi di rumah atau keluarlah kata-kata itu dari mulut sang anak, ya kita bisa mengajak ngobrol itu, gitu, kita bisa mengalihkan, kita bisa memberi pengertian sesuai dengan usianya masing-masing. Apalagi pada masa pandemi ini, mungkin bagi anak-anak yang suka banget main sama teman-temannya di luar gitu, karena situasinya sedang tidak menguntungkan, maka kita bisa aja gitu, misalkan kayak mengundang teman-temannya di Zoom gitu kan. kita bikin video call yang dengan banyak orang ngobrol, jadi hasrat anak untuk tetap bersosialisasi dengan teman-temannya itu tetap terjadi, dan keamanan juga tetap terjaga. Menurut saya ya, bersosialisasi itu tidak harus dengan orang luar, bersosialisasi itu juga bisa dengan anggota keluarga. Memang sangat penting ya kalau dengan anggota keluarga itu, misalkan dengan kita mengenalkan silsilah. Jadi misalkan kita ambil beberapa foto dari keluarga kita, dari nenek kita, dari buyut kita, atau dari saudara, dari paman, itu kita kenalkan. Misalkan, oh ini namanya Paman Andi. Paman Andi ini adalah kakaknya mama, misalkan kayak gitu. Atau dengan cara yang, oh ini buyut kamu nak, buyut kamu ini udah meninggal pada tahun 1991, misalkan seperti itu. Ini kan dengan mama karena ini buyutnya mama. Nah misalkan kayak gitu, itu juga salah satu bentuk, salah satu cara untuk anak bisa kenal dengan lingkungannya gitu. Oh ternyata saya ini turunannya ini, oh ternyata kakek saya ini pernah melakukan ini, seperti itu. Apa sih hal yang perlu kita tanamkan kepada anak sehingga anak bisa tetap terjaga, bisa maksudnya tidak menjadi sampah masyarakat atau misalnya kayak gitu ya. Intinya
intinya bisa berguna lah buat masyarakat, atau setidaknya tidak merusak gitu ya, tidak membawa pengaruh buruk terhadap masyarakat. Yang pertama adalah sebisa mungkin kita harus menanamkan nilai-nilai agama, dimana misalkan kalau baik sama tetangga itu hadisnya ini gitu, baik dengan tetangga hadisnya ini dan ini diperintahkan oleh agama gitu. Atau misalkan kita jangan buang sampah sembarangan, itu juga masuk nilai sosial loh ya. Jadi saya pernah dengar sebuah hadis ya yang isinya begini, manusia itu sangat bergantung dengan kebaikan. Kalau anak itu sudah bisa melihat ini baik sama aku gitu, merasa bahwa orang ini baik sama aku, maka orang itu atau anak itu akan cenderung mematuhi atau melihat kita itu sebagai figur gitu. Kita tidak hanya perlu memberikan contoh yang baik kepada anak, tetapi kita juga perlu berbuat baik kepada anak gitu. Misalnya memberikan dia mainan, memberikan dia pelukan, merawat dia, memberi makan dia, mengajak dia jalan-jalan, hal-hal yang disukai oleh anak kita berikan. Itu perlu, kenapa? Agar nilai-nilai yang kita ajarkan kepada anak itu diikutin gitu loh. Artinya manusia itu kan bergantung kepada kebaikan itu tadi awalnya. Artinya kalau kita baik sama seseorang ya orang itu akan segan untuk menolak perintah kita. Intinya begitu. Misalkan kita melarang anak nonton TV, kemudian anak kita nonton TV di tempatnya tetangga. Ya kalau tetangga kita mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada dia, nah salahnya kan begitu. Nah kalau tetangga kita ternyata enggak punya habit yang baik, kemudian karena anak kita merasa tetangga kita itu lebih baik dari mamanya karena mamanya enggak kasih dia TV, sedangkan tetangga itu mengizinkan dia untuk kasih TV, maka itu akan lebih berbahaya ya. Jadi kita mau ngaturnya itu malah lebih susah karena anak merasa kita sebagai orang tua itu nggak baik untuk dia gitu, tidak mengikuti kemauannya begitu. Nah setelah kita berusaha berbuat baik kepada anak dalam arti yang positif ya, kita juga harus menanamkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan anak. Misalnya kayak gini, kita tidak boleh merusak fasilitas umum. Jadi saya lihat ini banyak sekali ya terjadi di lingkungan kita. Misalkan anak mencoret-coret tembok fasilitas umum, taman misalkan, atau anak merusak fasilitas umum, misalkan merusak mainan di taman, yang itu taman umum, atau anak misalkan merusak jam dinding di kelas misalkan, itu kan fasilitas umum ya. Kita harus menanamkan itu bahwa kita tidak boleh merusak fasilitas umum. Dan saya kira ini jadi jadi PR kita bersama ya. Kenapa kita harus aware terhadap perilaku anak yang seperti itu. Kita tidak boleh membiarkan perilaku anak yang maksud saya liar seperti itu, karena itu sifatnya merusak dan itu bisa merugikan orang lain gitu. Selanjutnya yaitu berusaha mengenalkan budaya di mana kita tinggal. Misalkan kita tinggalnya di Jawa, Jawa itu gimana? Jawa itu harus kalau sama orang tua ngomongnya harus sopan gitu. Kalau sama yang muda saling menyayangi, tapi kalau sama yang tua harus ngomongnya harus sopan. Harus ada ada peringkat bahasanya sendiri kan. Kalau Jawa untuk orang tua itu pakai kromo alus atau medium untuk teman sebaya gitu, seperti itu. Jadi ada tata kramanya sendirilah, dan setiap daerah pastinya berbeda-beda dan kita perlu menanamkan itu kepada anak. Artinya tempat di mana kita tinggal itu perlu kita lihat budayanya lebih dahulu dan perlu kita kenalkan kepada anak. Misalkan ketiga menurut saya yaitu pembelaan diri. Jadi ketika anak-anak itu anak-anak itu kan sangat rawan ya dengan bullying ya. Dengan bullying, kemudian dengan bentuk-bentuk kekerasan yang lain yang dilakukan oleh teman sebayanya ataupun dilakukan oleh orang dewasa. Nah, anak-anak perlu kita kenalkan dengan defense. Artinya kalau ada orang lain yang berusaha mengganggu kamu dan membuat kamu tidak nyaman, kamu harus melawan. Jangan anak
dibiasakan untuk berbuat baik untuk semua orang. Maksud saya begini, kita baik dengan orang yang tidak mengganggu kita. Nah, kalau orang itu sudah mengganggu kita, melecehkan kita, maka kita harus melawan gitu. Sehingga anak itu merasa, oh saya ini sayang dengan diri saya nggak mau ada orang lain yang membuat saya tidak nyaman, apalagi itu sampai melecehkan, kekerasan dan lain-lain. Mengajak anak untuk ikut bela diri, it's okay, tapi nilai-nilai dalam bela diri itu juga perlu kita paparkan kepada anak-anak sehingga dia tidak menyalahgunakan kemampuan bela dirinya, tetapi bela dirinya itu memang dipakai untuk sesuatu hal yang bijak gitu, yang pada tempatnya gitu. Misalkan untuk menolong temannya yang sedang mengalami kejahatan atau perundungan dan lain-lain, tetapi itu juga artinya bukan hal yang keras ya. Di sini memang ada perdebatan. Maksudnya anak kok diajari untuk berkelahi, untuk melawan, untuk berani, ya memang harus seperti itu karena memang kita tidak bisa mengontrol seluruh aktivitas anak. Apalagi anak kita itu sudah berani keluar sendiri ya kan, udah punya komunitas sendiri untuk bermain. Artinya kan kita harus membuat hati kita nyaman ya dengan penanaman nilai-nilai itu tadi. Selain kita mengontrol dengan siapa dia bergaul, tapi juga kita perlu memberikan rule ya, memberikan aturan yang ini bisa menjaga kamu nih nak gitu. Misalkan selain berdoa itu adalah salah satu defense ya, karena Allah itu Tuhan yang Maha Esa, itu memang yang Maha Kuasa, yang bisa membolak-balikkan semua, yang bisa melindungi anak kita gitu. Selain itu juga, selain doa itu juga ada skill-skill khusus, misalkan ya dengan bela diri atau dengan itu tadi kita laporkan siapa, kita telepon orang tua atau telepon atau mengadu kepada guru apabila anak-anak kita dilecehkan atau ada kekerasan di situ. Itu menurut aku penting banget untuk ditanamkan kepada anak-anak ketika anak bersosialisasi dengan lingkungannya begitu. Jadi kalaupun dari teman-teman semua yang punya anak yang mirip dengan anak saya yang lebih suka main sendiri, ya it's okay. Jalanin aja, nikmatin aja, selagi memang anak kita nyaman, menurut saya nggak masalah. Insya Allah nanti ada tahapannya anak itu merasa perlu dirinya untuk berinteraksi dengan orang lain. Asal itu tadi diagnosanya jelas ya, anak kita normal kan, karena memang ada anak dengan gangguan-gangguan tertentu, gangguan sosial, misalkan anak autis dan lain-lain, itu kan memang anak yang punya gangguan sosial ya. Asal anak kita normal, anak kita masih bisa diajak bicara gitu, diajak interaksi dengan lingkungannya, it's okay, kita temenin aja sambil kita kenalkan pelan-pelan gitu. Jadi insya Allah tetap anak itu tetap bisa bersosialisasi dengan caranya sendiri-sendiri. Teman-teman, demikian yang bisa saya bagikan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Umma. Kiss bye. Kiss bye. Bye bye. Bye. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. and share. See you. See you. Dadah.